Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raymond. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai asuransi khususnya kepada agen asuransinya dan juga bagaimana klaim itu diterima oleh para nasabahnya khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana jika klaim tersebut diterima untuk wajib pajak badan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu teman-teman. Kita langsung masuk ke bagian intinya. Sebenarnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Undang-Undang PPh ini menjadi salah satu bagian yang paling terpenting karena penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Artinya, teman-teman, ketika seseorang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis, maka secara otomatis hal tersebut dikatakan sebagai penghasilan. Kemudian ada beberapa peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan hal yang sedang kita bahas ini. Salah satunya adalah PMK nomor 67 tahun 2022, PMK nomor 72 tahun 2023, dan di mana PMK nomor 67 ini lebih banyak mengatur kepada jasa agen asuransi. Kemudian di PMK nomor 72 ini mengatur mekanisme pembebanan kerugian dan pengakuan penghasilan dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransinya. Jadi teman-teman di dalam PMK ini, nomor 72 ini teman-teman bisa melihat ke dalam lampirannya. Di dalam lampirannya terdapat tata cara perhitungan bahwa bagaimana ketika perusahaan mendapatkan penggantian tetapi di beda tahun dengan kerugian itu sendiri dengan keadaan kahar yang terjadi seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke inti dari permasalahan dari tema pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah perlakuan PPh atas klaim asuransi yang diterima oleh perusahaan. Kita harus mengetahui dulu prinsip secara umumnya dikatakan bahwa secara umum klaim asuransi yang diterima oleh perusahaan merupakan tambahan kemampuan ekonomis oleh karenanya merupakan objek pajak penghasilan badan. Khusus untuk klaim asuransi kerugian, penerimaan klaim dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku harta yang rusak atau hilang dibebankan sebagai kerugian pada tahun yang pajak yang bersangkutan. PMK nomor 72 tahun 2023 secara khusus mengatur mekanisme pembebanan kerugian dan pengakuan penghasilan dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Jika hasil penggantian asuransi baru dapat diketahui jumlahnya dengan pasti di masa kemudian, nilai sisa buku fiskal yang dibebankan sebagai kerugian baru bisa dibukukan sebagai beban pada tahun pajak diterimanya hasil penggantian asuransi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk menunda pembebanan kerugian ini. Nah, teman-teman, dari hal yang paling penting di sini adalah ketika terjadi perbedaan antara tahun terjadinya penggantian asuransi dibandingkan dengan tahun terjadinya keadaan kahar tersebut, maka secara otomatis teman-teman harus mengajukan terlebih dahulu sehingga pembebanan kerugian yang terjadi di tahun yang berbeda ini dengan tahun terjadinya penggantian asuransi ini dapat diakui secara legal berdasarkan perpajakan. Kemudian kita akan lihat kembali di dalam sini, sekarang kita akan melihat perlakuan PPh berdasarkan beberapa jenis asuransinya. Yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah jenis asuransi yang memberikan jasa untuk menanggulangi risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang muncul karena satu peristiwa yang tidak pasti. Bagaimana dengan perlakuan PPh-nya? Klaim asuransi kerugian yang diterima oleh perusahaan tentunya merupakan objek PPh badan. Mekanisme pembebanan kerugian atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi diatur secara rinci dalam PMK 72. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika hasil penggantian asuransi baru dapat diketahui jumlahnya dengan pasti di kemudian hari, maka wajib pajak harus mengajukan terlebih dahulu kepada DJP untuk melakukan penundaan atas pembebanan kerugian tersebut. Nah, kalau di dalam contohnya seperti ini, PT Maju Jaya. Oh ya teman-teman, ini untuk tulisan-tulisan ini ada di pphppn.blogspot.com. Jadi teman-teman untuk yang mau membaca secara lebih lengkap dan jelas, ya teman-teman bisa langsung masuk ke pphppn.blogspot.com dan teman-teman bisa membacanya secara mandiri. Nah, kemudian situasi pertama, PT Maju Jaya memiliki mobil operasional. Tadinya dibeli dengan harga 300 juta. Kemudian
sudah disusutkan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 100 juta. Pada Januari 2024, mobil mengalami kecelakaan parah dan dinyatakan total loss oleh perusahaan asuransi. PT Maju Jaya menerima klaim asuransi sebesar 180 juta. Mobil rusak tersebut kemudian dijual sebagai rongsokan dengan nilai 20 juta. Apa yang harus diperhatikan di sini? Maka sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah ketika terjadi penjualan seperti ini, nah teman-teman harus hati-hati dengan yang namanya PPN. Karena bagaimanapun juga, PPN ini akan muncul dari tipe kendaraan yang dijual ini. Oke, teman-teman, di luar dari keadaan apapun, teman-teman harus memperhatikan PPN-nya bagaimana, PPh-nya bagaimana. Kemudian berikutnya, setelah kita melihat PPN-nya, berarti posisinya nilai jualnya berarti 20 juta dikali 11%. Jangan lupa kode faktur pajaknya 09. Lalu setelah itu kita harus menghitung kembali perhitungan untuk keadaan keuntungan atau kerugian dari sisi pajak penghasilannya. Kalau kita lihat 300 juta awal belinya, kemudian dikurangin dengan nilai penyusutan sebesar 100 juta, maka sisa 200 juta teman-teman. Nah, terus ada penggantian sebesar 180 juta dari asuransi dan 20 juta dari kendaraan yang dijual sebagai mobil rongsokan. Artinya tidak ada keuntungan ataupun kerugian, tetapi bisa nggak bahwa asuransi kerugian tersebut akhirnya menimbulkan keuntungan? Tentu bisa. Ketika teman-teman mendapatkan nilai lebih daripada yang disusutkan, nah itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan itu adalah apa? Itu adalah komponen penghasilan atas asuransi kerugian tersebut. Jika kita contohkan di sini, PT Abadi Jaya memiliki bangunan pabrik dengan harga 5 miliar, kemudian akumulasinya tuh 1,5 M gitu ya teman-teman. Nah, kemudian bangunan tersebut terbakar pada Oktober 2023. Akhirnya nilai kerugian setelah diusut-usut-usut, akhirnya nilai kerugian itu muncullah dengan harga 3 miliar ya by asuransinya nih. Namun klaim baru disetujui Maret 2024. Jadi teman-teman lihat di sini tahunnya berbeda dari 2023 ke 2024. Maka oleh karena itu, apa yang dilakukan pertama kali, wajib pajak harus mengajukan penundaan pembebanan kerugian. Gunakan seluruh prosedur untuk penundaan pembebanan kerugian ini, lakukan secara penuh sehingga nanti disetujui dari pihak DJP-nya, baru teman-teman diperbolehkan melakukan penundaan beban kerugian ini. Seperti yang tadi sudah kita bahas, berarti posisinya nilai sisa buku fiskalnya itu 3,5 miliar. Penerimaan klaim asuransinya 3 miliar. Ya, tetapi ternyata gini teman-teman. Ya, jadi posisinya kita lihat. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Ini adalah 3,5 miliar dikurangi 3 miliar, yaitu kerugian sebesar 500 juta. Tetapi bagaimana kalau ternyata kerugian fiskalnya itu berbalik arah? Jadi si asuransinya menyetujui dengan harga misalnya 4 miliar gitu. Nah, 500 jutanya inilah nanti teman-teman harus memasukkan ke dalam SPT tahunan teman-teman. Oke, 500 juta ini juga harus masuk ke SPT tahunan ya teman-teman, tapi kan ini mengurangi keuntungan. Tetapi kalau dari sisi kelebihan, misalnya dari sisi keuntungan, berarti nanti teman-teman harus menggunakan PPh dengan tarif umum gitu teman-teman. Lalu sekarang kita akan bahas mengenai asuransi kesehatan karyawan. Nah, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk kepentingan pegawainya tentu dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Namun bagi karyawan, premi tersebut juga merupakan penghasilan, ya. Jadi contohnya kayak misalnya BPJS Kesehatan, teman-teman. Ketika teman-teman dibayarin oleh perusahaan BPJS Kesehatannya, nah artinya apa teman-teman? Ya sudah, hal-hal tersebut menjadi tunjangan seakan-akan buat teman-teman semua, gitu. Nah, terus kemudian apalagi nih teman-teman? Kita membahas juga ada natura dan kenikmatan. Oh iya, kan posisinya kesehatan ini dikecualikan di dalam PMK-nya gitu ya. Ya, kita harus lihat dulu yang dikecualikan itu apa ya dari sisi natura dan kenikmatan. Untuk video lengkapnya natura dan kenikmatan aku juga udah upload-kan ya teman-teman. Nah, intinya gini teman-teman. Kalau posisi daripada natura dan kenikmatan yang dikecualikan itu hanya jika terkait dengan kecelakaan kerja, teman-teman. Jika tidak terkait dengan kecelakaan kerja, baik itu pengobatannya ataupun peristiwanya bukan kecelakaan kerja, maka itu dianggap sebagai tunjangan penghasilan. Jadi masuk lagi ke dalam penghasilan teman-teman. Apalagi kalau sistemnya reimbursement gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau reimbursement karena sistemnya bentuknya uang tunai, bisa saja dianggap bahwa ini bukan natura ataupun kenikmatan karena ini berupa uang gitu jadinya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini,
Premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawan secara tradisional tentunya dianggap sebagai manfaat yang dikenakan PPh 21 bagi karyawan. Kemudian kita akan membahas selanjutannya yaitu bagaimana ketika klaim ini diterima karyawan. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan tentunya dikecualikan dari objek PPh pasal 21. Pengecualian ini merupakan salah satu poin penting dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian kita harus lihat kembali di dalam nomor 3-nya yaitu asuransi kecelakaan kerja, Work Accident Insurance. Premi dibayar perusahaan gimana nih? Iuran asuransi kecelakaan kerja yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja merupakan biaya yang dapat dibebankan bagi perusahaan. Tentu aja ya teman-teman. Bagi karyawan, iuran ini secara umum merupakan penghasilan yang merupakan objek PPh. Nah, kalau klaimnya diterima karyawan gimana nih? Ya tentu dikecualikan dari objek PPh pasal 21 gitu ya. Tetapi kalau diterima perusahaan gimana? Balik lagi bahwa yang dikecualikan itu sebenarnya adalah yang diterima oleh orang pribadi, teman-teman. Jenis asuransinya juga ada 5. Nanti dibahas di bagian bawahnya ya, teman-teman. Kemudian asuransi jiwa karyawan. Nah, ini gimana? Premi dibayar perusahaan sehingga sebagai karyawan tentunya ini adalah penghasilan. Lalu bagaimana dengan perusahaannya? Perusahaan yang membayarkannya tentu dapat membebankannya. Lalu kalau klaim diterima perusahaan gimana? Ya berarti posisinya tadi karena di luar dari objek pajak penghasilan, di luar daripada yang dikecualikan, maka itu akan dianggapnya objek PPh badan. Lalu buat, para karyawannya sendiri yang menerima gimana? Ya misalnya dari keluarganya dan sebagainya. Klaim yang diterima oleh individu karena kematian tertanggung secara jelas dikecualikan dari PPh, ya, masih masuk ke dalam objek pajak yang dikecualikan, objek pajak penghasilan yang dikecualikan, pasal 4 ayat 3. Bagaimana dengan asuransi beasiswa? Asuransi beasiswa untuk premi yang dibayar karyawan, premi asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk non-karyawan, tentu dapat dibiayakan bagi perusahaan. Lalu kalau untuk penerimanya gimana? Pembayaran asuransi beasiswa dikecualikan dari objek PPh bagi penerimanya. Pengecualian ini bertujuan sebenarnya untuk mendorong kegiatan pendidikan. Lalu sekarang lanjutannya lagi yaitu mengenai asuransi dwi guna. Sama aja teman-teman, dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan, tetapi yang menerimanya merupakan penghasilan. Nah, klaim asuransi dwi guna ya untuk penerimanya nih, baik itu perusahaan atau pihak lain, klaim asuransi dwi guna berpotensi dikenakan PPh, terutama komponen investasi atau tabungannya. Biasanya yang namanya dwi guna kan itu campuran hybrid gitu ya teman-teman. Ya ada sistem yang unit link-nya lah, ada investasinya lah. Nah disinilah yang bagian investasinya teman-teman harus dikenakan dengan tarif yang memang berlaku di Indonesia. Kalau misalnya contoh yang dikatakan unit link-nya ada di dalam kegiatan investasi saham. Ya udah, berarti posisinya investasi saham ini dikenakan pajak atas penghasilan saham. Kemudian perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menggeser pengecualian objek pajak dari semula mengacu ke jenis asuransi menjadi mengacu ke penyebab klaim, yaitu karena kecelakaan, sakit, atau meninggalnya orang yang tertanggung. Teman-teman ini penting banget. Ini berarti jika pemegang polis tidak mengalami peristiwa kemalangan seperti sakit, kecelakaan, meninggal, tetapi melakukan klaim, misalnya karena berakhirnya masa polis atau penarikan nilai tunai, maka pembayaran manfaat asuransi tersebut tentunya menjadi objek PPh. Oleh karena itu, sekarang asuransi-asuransi ini tidak lagi menawarkan secara masif untuk yang terkait dengan adanya investasi seperti ini. Karena tentu tidak akan bisa bersaing dengan investasi yang betul-betul langsung masuk ke dalam investasi. Misalnya contoh kita bandingkan asuransi yang ada unit link-nya, terus kemudian ataupun investasi, contoh deh yang paling gampang reksadana. Tentu pertumbuhan uangnya, pertumbuhan hasil investasinya akan lebih tinggi dari untuk yang reksadana rata-rata ya teman-teman. Tapi kan juga banyak reksadana yang nggak juga bagus gitu ya. Nah intinya adalah pajak penghasilan yang terkait dengan hasil daripada unit link ini diperlakukan sama nih dengan apa, yaitu dengan misalnya contoh, investasinya terkait dengan saham yang tadi ya sudah dikenakan, tetapi kalau reksadana kan kita tahu ya bagaimana perpajakannya. Nah kemudian kalau ditaruh di SBR berarti posisinya ada pemotongan pajak penghasilan final sebesar 10% dan itu sama aja gitu ya, itu harus dilakukan. Nah teman-teman sebenarnya video ini cukup panjang, jadi teman-teman, sorry bukan videonya tetapi tulisan ini cukup panjang, jadi teman-teman bisa membaca ini semua. Tetapi satu hal yang paling penting teman-teman, di dalam pembahasan terkait dengan klaim asuransi yang diterima oleh perusahaan, kesimpulannya apa sih teman-teman? Kesimpulannya adalah apapun yang diterima oleh perusahaan,
terkait dengan, klaim asuransi itu langsung dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Kenapa begitu teman-teman? Karena kalau kita melihat di dalam pasal 4 ayat 3 huruf E Undang-Undang PPH, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan itu adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Ini dulunya ya teman-teman, sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Kalau Undang-Undang HPP Undang-Undang Cipta Kerja, ini udah berubah ya, mengubah redaksional pengecualian ini. Sebelumnya pengecualian mengacu pada jenis asuransi, namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, pengecualian bergeser menjadi pengacu pada penyebab klaimnya, yaitu pembayaran klaim dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggal dunia yang tertanggung. Tapi kalau dulunya ini kan pembayaran dari perusahaan asuransinya. Jadi teman-teman, untuk perusahaan ketika terima secara kesimpulannya ya sudah, udah pasti itu objek pajak penghasilan gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.